Baik, kita mulai ya. Suara saya bisa didengar ya dengan jelas. Baik. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'du. Baik. Uh, Ayo ikhwah, para ayah dan bunda, khususnya wali murid dari Bulan Bintang Islamic School. Ya alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Di sore ini kita diperkenankan untuk melanjutkan kembali ya, membahas risalah atau kutayib yang ditulis oleh Syekh Yazan Al-Ghanam hafizahullahu taala yang berjudul Ma la yasa'u atfalul muslimina ya jahlahu. Perkara-perkara yang tidak sepatutnya anak-anak kaum muslimin tidak mengetahuinya. Dan kita sudah masuk di pertanyaan yang ke-20 dari bab berkenaan tentang mengenal Rasulullah SAW. Artinya kewajiban anak-anak kita untuk mengenal nabinya yang mulia alaihi salatu wassalam. Jika di pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang bagaimana kondisi Rasulullah SAW ketika beliau diperintahkan Allah Azza wa Jalla untuk berdakwah secara terang-terangan, kemudian beliau mendapatkan perlawanan dan permusuhan. Namun di sisi lain Allah Subhanahu wa taala juga memperkuat beliau dengan sahabat-sahabat yang loyal, kemudian keluarga beliau, ya sebagian dari keluarga beliau termasuk adalah istri beliau alaihi salatu wassalam yaitu Ibunda Khadijah. Bahkan termasuk paman beliau yang bernama Abu Talib. Namun tidak lama kemudian ya paman beliau meninggal, Abu Talib. Kemudian juga istri beliau meninggal, Ibunda Khadijah. Ini adalah pukulan yang besar bagi Rasulullah SAW. Jadi ketika beliau dalam keadaan kesulitan, beliau diembargo, beliau diisolir, diboikot, diancam bunuh, dicemooh, ya. Pokoknya segala bentuk upaya untuk menyakiti beliau yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin, ya itu dilakukan dengan berbagai macam cara, ya. Nah sehingga ya tentunya sebagai manusia biasa beliau merasakan ini adalah sebuah ujian yang berat. Dan demikianlah Allah Subhanahu wa taala menguji ya hamba-hambanya, dan semakin besar ujian itu artinya ya Allah Subhanahu wa taala semakin mencintai hamba tersebut. Sebagaimana sabda Nabi, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, Allah akan mengujinya. Dan juga disebutkan di dalam sejumlah riwayat bahwa ya sesungguhnya orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi, ya al-anbiya, ya. Kemudian yang semisal mereka dan kemudian yang semisal mereka, yaitu dari para ulama dan orang-orang saleh. Itu paling berat ujiannya, ya. Demikian pula yang dialami oleh Rasulullah. Ujiannya begitu beratnya. Kalau kita banyak mengeluh, ya kita kehilangan anak, ya. Nabi SAW itu semua anak laki-lakinya meninggal dunia. Kemudian juga kalau kita mengeluh bahwasanya dulu kita dibesarkan oleh nenek kita karena orang tua kita meninggal, Nabi SAW ya udah menjadi anak yatim. Gak lama kemudian beliau pun ditinggalkan oleh ibunya. Beliau akhirnya dirawat oleh kakeknya. Gak lama kemudian juga kakeknya meninggal dunia. Ya. Lalu kemudian kalau kita mau lihat kondisi kita yang susah, yang miskin, Nabi itu nggak kurang miskin apa lagi coba. Ya, sampai-sampai Sayyiduna Umar radhiyallahu taala anhu ketika mengunjungi rumah beliau, melihat di rumah beliau tuh nggak ada apa-apanya. Bahkan Nabi sedang bertelekan di atas hasir. Hasir itu ya semacam tikar yang berasal dari pelepah ya. Nah, dan ketika beliau bangun, tampak di sisi rusuk beliau itu ada bekas-bekasnya.
Ya, namanya orang ketika berbaring ya di atas karpet yang kasar, itu di bagian tubuh itu ada bekas-bekasnya. Dan kemudian Sayyidina Umar melihat ya ke sisi rumahnya Rasulullah, hanya ada selembar kulit yang tergantung di tembok. Kemudian ketika beliau lihat lagi di ujung sana itu cuman ada ya sebuah semacam lemari kecil tapi nggak ada isinya, hanya ada satu sok gandum saja. Dan itu menyebabkan Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu itu menangis. Kemudian Nabi bertanya, "Ma yubkika ya Ibnu Khattab? Apa yang membuat engkau menangis wahai ya Ibnu Khattab?" Kemudian Sayyidina Umar mengatakan bahwasanya, "Ya Rasulullah, bagaimana aku tidak menangis? Ya, ketika aku melihat engkau, engkau adalah Rasulullah, engkau adalah utusan Allah." Ya. Dan yang aku lihat itu hanyalah seperti ini, sementara di sana ya kaisar-kaisar Kisra di Persia, kemudian juga raja-raja Romawi, mereka bertelekan di atas sungai-sungai madu ya yang penuh dengan buah-buahan. Nah, sementara Anda adalah Rasulullah, utusan Allah, gitu loh. Nah, kemudian Nabi SAW beliau pun mengatakan kepada Sayyidina Umar, ya Ibnu Khattab, ya, maukah engkau ya bahwasanya dunia ini adalah bagi mereka, sementara akhirat adalah untuk kita, orang-orang beriman. Ya. Jadi Nabi menghibur ya Sayyidina Umar. Jadi di sini pelajarannya adalah Nabi nggak punya apa-apa gitu loh. Sementara kita banyak mengeluhkan ini dan itu, kesulitan kita. Nah, makanya di antara ya kaidah ketika kita sulit adalah undurman fauqakum. Ya, lihatlah orang yang berada di bawahmu dalam kondisi kesulitan. Jangan melihat orang yang berada di atasmu. Ya. Jadi kalau kita lagi kesulitan, lihat orang yang ada di bawah. Ya. Jangan ngelihat orang yang ada di atas kita. Karena sesulit-sulitnya kita, itu masih banyak orang yang lebih sulit lagi. Sehingga itu mengajarkan kita untuk senantiasa bersyukur. Karena apa yang Allah beri kepada kita lebih banyak daripada apa yang tidak Allah beri. Bahkan apa yang kita pinta dengan apa yang tidak kita pinta pada Allah, Allah pun lebih banyak memberikan apa yang tidak kita minta. Ya. Di samping Allah memberikan apa yang kita minta. Nah, jadi sebenarnya dengan kita mempelajari sejarah Rasulullah SAW seperti ini adalah ya itu agar kita bisa belajar banyak dari sosok manusia yang memang sepatutnya kita jadikan sebagai panutan, contoh, teladan. Dan Allah Subhanahu wa taala itu memilih beliau agar kita bisa mencontoh dan meniru beliau. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu adalah teladan yang baik bagi kalian. Nah, jadi jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mempelajari sejarah Nabi, peri kehidupan beliau, kita akan banyak mengambil pelajaran. Akan banyak hal-hal yang akan menggerakkan dan menginspirasi kita. Ya, bahkan juga bisa melembutkan hati kita. Dan mengajarkan kita lebih banyak bersyukur kepada Allah. Dan mengajarkan kita untuk lebih banyak mengapresiasi, berterima kasih dan bersyukur kepada Allah. Lalu kemudian juga kita mengapresiasi dan bersyukur kepada Rasulullah SAW. Nah, dari kesulitan-kesulitan yang dialami Rasulullah, nah di situ ya Nabi mengalami kesulitan yang paling dahsyat ketika terjadi ketika orang-orang yang terdekat dengan beliau meninggal dunia, yaitu pamannya dan istri beliau, Ibunda Khadijah. Itulah yang disebut dengan Amul Hazn, tahun kesedihan. Dan di tahun kesedihan inilah Allah Subhanahu wa taala menghibur Nabi, bermaksud menguatkan Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu dengan berlangsungnya Isra dan Mi'raj. Nah, ini yang kita pelajari dan kita ambil pelajarannya. Di pertanyaan yang ke-20, kita ajarkan kepada anak kita, kapan terjadinya Isra Mi'raj, nak? Maka jawablah Isra Mi'raj itu terjadi saat Nabi berusia 50 tahun. Artinya 10 tahun setelah nubuah, setelah ya Rasulullah diangkat sebagai nabi.
Karena Rasulullah diangkat menjadi nabi di usia berapa? 40 tahun. Ya. Nah, selama 10 tahun itu sebelum hijrah, Nabi mengalami berbagai macam kesulitan-kesulitan. Akhirnya mengharuskan beliau pun memutuskan untuk hijrah, bermigrasi, pindah ke Madinah. Ya. Nah, selama 10 tahun itu Nabi bersabar. Ya. Plus nanti setelah Isra Mi'raj ini 3 tahun kemudian Nabi masih bersabar di Mekah karena Nabi stay di Mekah selama 13 tahun. Kemudian baru beliau hijrah, bermigrasi, pindah ke Madinah. Nah, kejadian Isra Mi'raj ini kata para ulama adalah terjadi pada tahun ke-10 Ba'dal Bi'tsah, setelah Nabi diangkat menjadi Rasul. Usia beliau adalah 50 tahun. Dan yang dimaksud dengan Isra dan Mi'raj, Isra adalah perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu yang dimaksud dengan Isra. Adapun Mi'raj adalah ya naiknya Nabi dari Masjidil Aqsa ke langit hingga ke Sidratul Muntaha. Itu yang dimaksud dengan Mi'raj. Jadi ada dua kejadian. Ya. Kalau kita perhatikan kata Isra dan kata Mi'raj, Isra itu dari kata ya Sara. Sara artinya perjalanan di malam hari. Ya, ini sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Isra ya. Allah abadikan nih sampai-sampai ya nama suratnya adalah Al-Isra. Di ayat pertama Allah berfirman, ya subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah asra, memperjalankan Nabi. Ya, namanya Sara itu perjalanan di malam hari. Artinya Allah memperjalankan hambanya bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Yaitu di suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Inilah Isra. Jadi Isra itu adalah perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya dari Mekkah tepatnya Masjidil Haram menuju ke Palestina tepatnya ke Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis. Ya, itulah Isra. Dan ini yang dialami oleh Rasulullah. Ini sebagai bentuk ya tasliyah dari Allah, hiburan dari Allah untuk Nabi. Ya, karena ini suatu hal yang istimewa spesial. Ketika itu nggak ada pesawat. Allah utus Jibril untuk menjemput Nabi. Dan Allah sediakan di situ kendaraan atau tunggangan Nabi yang bernama Buraq. Ya. Nah, itu nanti kita akan sebutkan sedikit ya tentang Buraq ini. Ya. Lalu kemudian setelah Nabi di Masjidil Aqsa, maka Nabi di-mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Mi'raj itu sebenarnya kalau dalam bahasa Arab itu adalah ismu alah. Ya. Isim alah. Suatu kata benda yang menunjukkan tools atau alat. Yang dipakai untuk apa? Untuk naik ke atas. Jadi kalau kita katakan ya seperti lift ya. Itu juga di antara sebutannya adalah Mi'raj. Ya. Jadi Mi'raj itu adalah suatu alat khusus ya seperti tangga yang digunakan oleh Nabi SAW untuk naik dari bumi menuju ke atas langit sampai ke Sidratul Muntaha ya sebagaimana di dalam surat An-Najm ya. Jadi surat An-Najm mulai dari ayat pertama sampai ayat ke-18 ya kurang lebihnya ya. Nah itu menjelaskan tentang Mi'rajnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya di mana Allah berfirman wan najmi idza hawa ya Allah bersumpah demi bintang ketika bintang itu terbenam dan Allah boleh bersumpah dengan nama makhluknya. Berarti ketika Allah bersumpah dengan makhluk itu memiliki keistimewaan. Tapi makhluk nggak boleh bersumpah kecuali hanya bersumpah dengan menyebut nama Allah. Ya. Nah, ini surat An-Najm ini adalah surat yang menceritakan tentang Rasulullah. Dan juga surat yang menceritakan ketika Nabi setelah Isra dan Mi'raj, Nabi itu ya dikucilkan. Makanya ini juga menjadi ujian bagi Nabi. Nabi malah diolok-olok, dikatakan orang gila. Kenapa? Karena menurut mereka nggak masuk akal. Dari Mekah ke Palestina itu hanya semalam, padahal belum ada pesawat nih. Ya. Lalu kemudian dari mana? Kemudian dari atas, ya, maksud saya dari Masjidil Aqsa naik ke atas menuju ke langit, kemudian turun lagi, kemudian balik lagi ke Masjidil Haram. Ini menurut mereka nggak benar ini. Akhirnya orang-orang musyrikin menjadikan ini sebagai sarana untuk apa? Untuk semakin mengejek Rasulullah.
Dan ini ujian juga bagi sebagian kaum muslimin yang baru masuk Islam, ya, yang imannya masih belum kuat, akhirnya mereka murtad. Kenapa? Karena kena isu Muhammad itu telah gila katanya, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menghibur Nabi. Allah turunkan surat An-Najm. Ya, wan najmi idza hawa. Demi bintang ketika terbenam. Kemudian Allah bela Rasulullah. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawah. Ya, sahabatmu ini yaitu Muhammad, ya, bukanlah orang yang sesat dan bukan pula orang yang ngelindur, orang yang menyimpang, tidak, ya. Nah, ketika berita ini datang, ya, kemudian Abu Bakar sebagai sahabat yang paling dekat dengan Nabi itu dipanggil dan diolok-olok. Lihat tuh, sohib ente, teman ente, ya, itu mungkin udah dianggap udah gila, udah hilang ini apa nih? Mungkin kalau orang sekarang mengatakan halu gitu ya. Udah mengalami halusinasi gitu loh. Tapi Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, beliau mengenal Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang jujur. Dan beliau percaya dengan Rasulullah. Nggak mungkin Rasulullah itu berdusta. Berarti apa yang dialami oleh Nabi itu benar. Makanya beliau diberikan gelar As-Siddiq karena beliau tetap membenarkan dan mempercayai Rasulullah. Sementara sebagian orang mereka pun juga menjadi goncang. Iya ya, masa bisa seperti itu gitu. Karena menurut mereka ini suatu hal yang nggak masuk akal ketika itu. Ya, dalam sehari ya bolak-balik, ya, artinya pulang pergi dari Masjidil Haram Mekah ke Palestina, kemudian naik lagi ke atas. Padahal itu butuh perjalanan berpekan-pekan untuk sampai ke sana. Ini semalam gitu loh. Ya. Makanya ketika Nabi setelah Isra Mi'raj dan berita ini sampai, beliau dicemooh, dikatakan orang gila dan yang semisalnya. Allah bela beliau. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawah. Ya, kawanmu Muhammad itu bukanlah orang yang sesat dan bukan pula orang yang menyimpang. Wa ma yantiqu anil hawa, dan beliau tidaklah mengucapkan itu dari hawa nafsunya. Beliau enggak ngomong, ya, berangkat dari hawa nafsu beliau. Ya, in huwa illa wahyu yuha. Melainkan yang beliau utarakan, yang beliau ucapkan itu adalah wahyu yang Allah wahyukan. Ya. Allamahu syadidul quwa, yaitu yang diajarkan oleh syadidul quwa, yaitu makhluk yang sangat kuat, yang sangat amat sangat kuat. Maksudnya adalah Jibril alaihissalam. Jadi kata para ulama, ya, allamahu syadidul quwa, ya, Jibril yang memiliki kekuatan yang sangat kuat itu mengajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu mengajarkan tentang Al-Qur'an. Karena Jibril lah yang menghantarkan Al-Qur'an itu dari Allah kepada Rasulullah. Dzumiratin fastawa. Ya. Yaitu yang memiliki keteguhan, ya. Fastawa, dan kemudian Jibril itu menampakkan dirinya. Artinya ketika Isra dan Mi'raj, Jibril itu menampakkan di hadapan Nabi dalam bentuk rupa yang asli. Ya, beliau tidak menjelma menjadi laki-laki atau yang semisalnya. Jadi beliau tunjukkan rupanya, bentuknya. Dan Rasulullah SAW ketika melihat Jibril, Nabi gambarkan. Jadi jumlah sayapnya ada 600 dan satu sayap itu menutupi ufuk. Ya. Wa huwa bil ufukil a'la. Maka dikatakan. Dan dia itu berada di ufuk yang tinggi. Dan satu sayapnya itu sudah menutupin satu ufuk. Ya. Thumma dana fatadallah. Kemudian Jibril pun mendekat. Dana mendekati Rasulullah. Fatadallah, dan semakin dekat lagi. Fakana qaba qausaini au adna. Ya, sehingga jaraknya, ya, antara Jibril dengan Rasulullah itu hanya sejarak 2 busur panah, atau fa'adna, atau au adna, atau lebih dekat lagi daripada 2 busur panah. Fa'auha ila abdihi ma auha. Lalu ia sampaikan wahyu kepada hambanya, hamba Allah ini, yaitu Rasulullah. Ma'auha, apa yang telah diwahyukan. Jibril menyampaikan wahyu. Fa'auha ila abdihi ma'auha. Ia menyampaikan wahyu kepada hambanya apa yang telah diwahyukan kepada dirinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma kadzabal fuadu ma ra'ah. Ya. Ma kadzabal fuadu, hatinya, pemahamannya, akalnya tidak mendustakannya. Ya. Ma ra'a, apa yang dilihatnya.
Karena apa yang dilihat oleh Rasulullah ketika Isra dan Mi'raj itu suatu hal yang luar biasa. Itu pengalaman yang sangat luar biasa. Ya. Nah, lalu kemudian Allah mengarahkan firman-Nya kepada orang-orang musyrikin di dalam ayat ini. Afatumarunahu ala ma yara. Apakah kalian wahai orang-orang musyrikin ya hendak membantah dia, membantah Rasulullah ala ma yara, atas apa yang dilihat oleh Rasulullah ketika kejadian Isra Mi'raj. Ya. Kemudian kata Allah, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Dan sungguh dia Muhammad telah melihatnya, yaitu Jibril, ya, di waktu yang lain dalam rupa yang asli. Inda sidratil muntaha, yaitu ketika berada di sidratul muntaha. Indaha jannatul ma'wa, dan di dekat sidratul muntaha itu ada ya surga sebagai tempat tinggal yang begitu indahnya. Ya, idh yaksha sidrata ma yaksha. Dan Rasulullah melihat Jibril ketika di Sidratul Muntaha itu diliputi oleh sesuatu, ya. Mazaghal basaru wa ma tagha. Dan penglihatan Rasulullah ketika itu tidak menyeleweng, tidak menyimpang. Artinya beliau tidak berhalusinasi, tidak menghayal dari yang dilihatnya, ya. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sungguh dia telah melihat sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang paling besar. Nah, kemudian juga Nabi SAW itu di dalam sejumlah riwayat setelah Isra Mi'raj itu diuji oleh sebagian orang-orang musyrikin yang pernah ke Palestina. Ya, wahai Muhammad, jika engkau benar-benar pernah ke Baitul Maqdis, pernah ke Palestina, coba jelaskan kepada kami bagaimana keadaannya di sana. Dan Nabi jelaskan secara detail. Ya. Dan yang Nabi jelaskan itu adalah kenyataannya benar. Oleh karena itu ada sebagian dari orang-orang musyrikin itu malah masuk Islam. Ya, lantaran kejadian ini. Dan juga sebagian lagi itu mereka menjadi goncang, ragu-ragu. Wah, ini jangan-jangan benar ini apa yang dialami oleh Muhammad ini ketika Isra Mi'raj, ya. Karena beliau bisa menggambarkan apa yang beliau lihat. Dan itu memang kenyataannya demikian. Nah, baik. Jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bicara Isra Mi'raj ya, itu tentunya cukup panjang ya. Cuma di sini kita akan bahas secara ringkas-ringkas saja ya. Setelah itu kita akan buka tanya jawab dan kita ambil pelajaran. Apa sih peristiwa-peristiwa yang terjadi saat Isra ya? Yang pertama ya, ketika Isra Nabi dibawa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Rasulullah itu mengalami pembelahan dada yang kedua. Ya, sebelumnya ketika beliau masih anak-anak. Ketika beliau belum diangkat menjadi nabi dan rasul, ya. Dan ketika itu beliau berada di tempat ibu susunya yang bernama Halimatus Sa'diyah, dan beliau biasa menghabiskan waktu menggembala kambing, bermain dengan teman-temannya. Tiba-tiba datang dua orang laki-laki, ya, menangkap Nabi, sahabat-sahabatnya pun lari, ya, melaporkan kepada Halimatus Sa'diyah dan keluarganya, dan Nabi SAW ketika itu dibelah dadanya dan dibersihkan. Maka demikian pula sebelum Isra, ya, Jibril alaihissalam datang membelah dada Nabi, kemudian ya dicuci dengan air Zam-Zam. Lalu kemudian Jibril menuangkan ke dada Nabi SAW hikmah dan iman yang ditempatkan berada di dalam bejana emas. Ya, jadi terjadi pembelahan dada yang kedua, dibersihkan oleh Jibril alaihissalam dengan perintah Allah. Lalu kemudian setelah itu Jibril ya setelah menampakkan diri, ya, Rasulullah SAW itu dijemput oleh sebuah hewan tunggangan. Hewan tunggangan yang disebut dengan buraq. Nah, itu dijelaskan di dalam sejumlah riwayat, buraq itu ya adalah hewan seperti kuda. Ya. Berwarna putih, tapi ukurannya lebih besar dari keledai, lebih kecil dari bagol. Ya, bagol itu peranakan antara kuda dan keledai. Artinya buraq ini tentunya lebih kecil daripada kuda. Ya, karena kuda itu lebih besar dari bagol. Sementara kata Nabi ketika menggambarkan buraq itu lebih kecil dari bagol, tapi lebih gede dari keledai. Ya. Meskipun demikian, hewan tunggangan Nabi yang disebut dengan buraq ini, ya, meskipun ukurannya bukan ukuran yang besar ya. Nah, itu sekali dia melangkah, sekali dia melompat, dia melangkah, itu langsung sejauh ufuk. Kalau Anda tahu ufuk,
Ufuk itu adalah titik sejauh pandangan mata melihat. Misalnya kita berada di samudra ini, kita ada di laut. Nah, titik yang paling jauh itu ufuk namanya. Ya, atau kita berada di sebuah dataran yang kita udah nggak bisa ngelihat apapun lagi kecuali hanya garis. Nah, garis itu adalah ufuk. Artinya, kecepatan hewan tunggangan Nabi yang disebut dengan buruk ini adalah sekali melangkah dia langsung sejauh ufuk, sejauh mata memandang. Ini menunjukkan betapa cepatnya. Ya, betapa cepatnya. Ya, seakan-akan kecepatannya itu ya tentunya lebih cepat daripada kecepatan suara ya. Karena kecepatan suara nggak mungkin bisa secepat itu. Ya, yaitu digambarkan seperti kecepatan cahaya. Saking cepatnya. Karena sekali melangkah langsung sudah sampai ke ufuk. Karena itu ya tidak heran apabila dalam semalam Nabi bisa PP dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa bahkan sampai ke langit dunia. Nah, kemudian setelah di Masjidil Aqsa, Nabi bertemu dengan para nabi dan para rasul. Ulama berbeda pendapat. Apakah para nabi dan rasul itu yang Nabi temui itu adalah jasad dan rohnya ataukah hanya rohnya saja atau arwahnya saja? Para ulama berbeda pendapat. Ya. Bahkan juga sebagian ulama berbeda pendapat tentang apakah Nabi Isra dan Mi'raj itu hanya ruhnya saja ataukah jasadnya juga. Wallahu a'lam bishawab yang dikuatkan oleh para ulama, sebenarnya Nabi Isra Mi'raj itu seutuhnya, jasad dan rohnya Nabi. Dan Nabi juga bertemu dengan para nabi dan rasul. Ya, itu juga menurut pendapat yang lebih tepat adalah lengkap ruh dan jasadnya, ya. Para nabi dan rasul, dan itu suatu hal yang mudah bagi Allah. Allah sangat mudah untuk bisa ya membangkitkan dan mengumpulkan kembali para nabi dan rasul. Kemudian di Masjidil Aqsa atau di Baitul Maqdis, Nabi pun sholat 2 rakaat dan Nabi mengimami ya para nabi dan rasul. Jadi beliau adalah ya Imamul Anbiya wal Mursalin, imamnya para nabi dan para rasul. Nabi terakhir sekaligus menjadi penghulu dan imamnya para nabi dan rasul. Ya. Nah, lalu kemudian setelah itu ya Jibril datang dengan membawa 2 tempat, 2 bejana. Yang satu berisi susu, yang satu berisi khamar. Kemudian diuji. Ya. Nabi disuruh memilih. Ya, tentu saja Nabi memilih susu. Kemudian Jibril pun memuji Rasulullah dan mengatakan bahwasanya beliau telah memilih sesuatu yang bersih, sesuatu yang baik dan sesuatu yang fitrah. Ya. Ini yang terjadi pada saat Isra. Nah, lalu kemudian setelah itu ya Nabi di-mi'rajkan. Ya, Nabi di-mi'raj, diangkat. Nah, saat mi'raj Nabi dibersamai oleh Jibril alaihissalam naik ke atas langit. Ya, adapun bagaimana kaifiatnya, bagaimana caranya, maka nggak ada yang tahu, ya. Jadi ini adalah termasuk perkara gaib. Karena Nabi tidak menjelaskan secara detail bagaimana naiknya beliau. Oleh karena itu kita nggak usah membayangkan ya naiknya itu seperti apa, terbang gitu ya. Atau bagaimana. Jadi intinya Nabi naik bersama malaikat Jibril alaihissalam menuju ke atas langit. Dan dari sini kita juga bisa mempelajari langit ya, langit itu ada 7 lapisan. Ya. Jadi ada 7 lapisan. Ini juga disebutkan beberapa kali di dalam Al-Qur'an ya. Dengan sebutan sab'a samawat ya. Ya 7 lapis langit. Ya. Nah, di setiap lapisan langit itu ada penjaganya, yaitu malaikat. Setiap lapisan langit itu ada malaikat yang menjaga langit tersebut. Ya. Nah, karena itu ketika Nabi SAW bersama Jibril naik ke atas langit, ya, itu seakan-akan izin dulu gitu loh, sowan, ya, pamit dulu. Seakan-akan kayak mengetuk pintu dulu. Makanya ketika mau naik menuju ke langit pertama, ya malaikat penjaga bertanya, ya, siapa di sana? Lalu dijawab oleh Jibril, ya, lalu kemudian dengan siapa engkau? Ya, kemudian dijelaskan ini dengan Muhammad. Lalu kemudian malaikat itu berkata, apakah ini orang yang istilahnya yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Jawab iya. Akhirnya dipersilahkan naik, ya, dipersilahkan melewati langit yang pertama. Nah, disebutkan di dalam riwayat ya hadis-hadis Isra Mi'raj, ketika Mi'raj Nabi di langit pertama, Nabi bersua dengan Nabi Adam alaihissalam, bapaknya para nabi, bapaknya umat manusia. Ya, Nabi bertemu dengan Nabiullah Adam alaihissalam. Kemudian
ya Nabi menyalami ya Nabiullah Adam alaihissalam. Kemudian di langit kedua Nabi bertemu dua nabi sekaligus, yaitu Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihi wassalam, ya. Nabi berjumpa dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya, ya. Nah, ini di antara apa yang diterangkan oleh para ulama, kenapa kok ada dua nabi? Karena Nabiullah Yahya itu telah meninggal dunia, tapi Nabi Isa belum meninggal dunia. Allah angkat Nabi Isa alaihissalam, ya. Nah, karenanya di langit kedua Nabi bertemu dengan Isa dan Yahya. Sementara Isa dan Yahya adalah dua saudara sepupu, ya. Karena afwan, ya. Jadi ada hubungan saudara. Isa adalah putra dari Maryam. Maryam adalah keponakan dari Zakaria. Dan Zakaria pun punya anak namanya Yahya, ya. Nah, sehingga Yahya dan Isa itu sama-sama memiliki hubungan itu kekerabatan, ya. Jadi sejatinya mereka juga memiliki ikatan keluarga dari Imran alaihissalam. Kemudian di langit ketiga Nabi berjumpa dengan Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Di langit keempat Nabi bertemu dengan Idris, langit kelima Harun, langit keenam Musa, langit ketujuh, nah di Sidratul Muntaha, ya Nabi bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Saat itu Nabi Ibrahim sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Dikatakan Sidratul Muntaha, Sidrah itu artinya pohon, ya. Jadi Sidratu itu adalah pohon, ya, pohon sidr, ya. Nah, dikatakan muntaha itu yang paling ujung. Jadi pohon yang berada di paling atas, di paling ujung. Sidratul Muntaha, ya. Yaitu pohon bidara. Nah, di situ Nabi bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, di mana Nabi Ibrahim itu ditemani oleh anak-anak kecil-kecil yang lucu-lucu. Ya, anak kecil yang lucu-lucu. Nah, lalu kemudian setelah di langit 7 berjumpa dengan Nabi Allah Ibrahim, ya, yang bersandar di Baitul Ma'mur, ya, Nabi melanjutkan perjalanan ke Sidratul Muntaha. Nah, baru di Sidratul Muntaha ini, ya, Nabi sendirian, ya, artinya Jibril alaihissalam itu disebutkan oleh para ulama tidak menyertai Nabi. Kemudian Nabi bertemu dengan Allah secara langsung. Tapi menurut riwayat Ibunda Aisyah, Nabi tidak mampu melihat Allah Azza wa Jalla. Karena ketika itu ada cahaya. Ya. Dan ketika bersua dengan Allah, Nabi alaihissalam itu diperintahkan sholat. Awalnya 50 waktu. Kemudian Nabi turun sampai ke langit 6. Nabi bertemu Musa, ditanya oleh Nabi Musa alaihissalam tentang perintah Allah. Kemudian Nabi ceritakan. Kemudian Nabi Musa meminta Nabi untuk mempertimbangkan. Karena khawatir umatnya nggak akan sanggup. Akhirnya Nabi naik lagi. Nabi bolak-balik jadinya. Sampai akhirnya Allah memerintahkan sholat 5 waktu. Setelah itu, ya, perintah sholat 5 waktu pun menjadi wajib. Sebelumnya itu belum. Ya. Lalu Nabi turun lagi di Baitul Maqdis, kemudian Nabi balik lagi ke Mekah dengan naik Burak, ya. Beliau kembali lagi ke Mekah. Nah, jadi dengan demikian peristiwa Isra Mi'raj itu telah selesai. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Banyak. Di antaranya adalah, ya, tentang pentingnya masalah keimanan, mengimani perkara-perkara gaib. Perkara gaib yang seringkali itu di luar nalar dan di luar akal. Ya, namun apabila itu berasal dari Allah dan Rasul-Nya, maka wajib bagi kita untuk membenarkannya. Nah, ini merupakan bagian dari pendidikan iman sebagai pondasi utama. Ya. Sebagai pondasi utama. Karena di antara rukun iman adalah iman kepada Allah, malaikat, kitab suci, nabi dan rasul, hari kiamat dan takdir. Ya. Nah, sementara di dalam peristiwa Isra Mi'raj itu, ya, di situ mengandung sekali bagian-bagian dari keimanan. Iman kepada malaikat, karena Nabi bertemu dengan malaikat Jibril dan malaikat yang lainnya. Malaikat yang menjaga tiap-tiap langit. Iman kepada para nabi dan rasul, ya, dan seterusnya. Ya. Kemudian juga wajibnya kita mengimani perkara-perkara gaib dan mukjizat-mukjizat, dan wajib membenarkannya apabila memang valid, otentik, berasal dari Rasulullah, memang itu berasal dari Allah dan Rasulnya, dan itu sahih, valid, maka wajib kita terima, nggak boleh kita tolak.
Lalu kemudian juga dari peristiwa Isra Mi'raj ini kita bisa mengambil pelajaran ya bahwasanya Nabi itu adalah makhluk yang mulia, utusan Allah dari bangsa manusia. Jibril alaihissalam adalah juga makhluk yang mulia, utusan Allah dari bangsa malaikat. Dan Allah jadikan dua makhluk ini adalah makhluk yang istimewa, yaitu Rasulullah dan juga Jibril alaihissalam. Nah, kemudian ketika Isra Mi'raj ini, Nabi membawa hadiah yang besar bagi umat manusia. Hadiah yang mana dengan hadiah tersebut manusia dapat berkomunikasi dengan benar ya dengan Rabb-nya. Jadi Allah memberikan sarana komunikasi. Seakan-akan ya gambarannya ya, apa namanya? Seperti kayak kita itu dikasih alat komunikasi, kayak dikasih gadget atau handphone supaya kita bisa ngobrol gitu loh. Ya, meskipun dipisahkan oleh jarak ya. Ibaratnya seperti itu. Nah, tentunya walillahi al-matsalul a'la. Tentunya bagi Allah adalah permisalan yang jauh lebih tinggi dan jauh lebih sempurna. Artinya salat itu adalah sarana yang Allah berikan kepada hamba agar hamba bisa berkomunikasi dengan Allah. Ya, sarana berkomunikasi. Dan ini adalah hadiah yang besar. Karena kita akhirnya bisa bermunajah, berbincang-bincang dan berbisik-bisik dengan Allah. Nah, kemudian juga di sini juga mengandung syiar ya, syiar tentang keutamaan Masjidil Haram, keutamaan Masjidil Aqsa ya, sehingga ini kita harapkan dapat menjadi sarana untuk mengajarkan anak-anak kita mencintai syiar-syiar Allah. Ya, termasuk mencintai Masjidil Aqsa. Ya, dan mudah-mudahan Allah menolong kaum muslimin agar bisa membebaskan dan memerdekakan Masjidil Aqsa. Dan Rasulullah SAW sudah menerangkan tentang hal ini bahwasanya kelak di Palestina nanti ya negeri tersebut akan merdeka. Bahkan itu adalah tempat di mana orang-orang Yahudi akan terbantai. Ya, akan habis. Yaitu di Palestina itu sendiri. Ya, dan di situ pula Dajjal akan meninggal dunia. Dan Nabi Isa alaihissalam pun turun. Ya. Nah, sehingga di dalam hadis-hadis tentang akhir zaman itu menerangkan bahwasanya Palestina itu nanti adalah tempat yang akan menjadi kehancurannya orang-orang Yahudi. Kemudian juga tempatnya Dajjal akan binasa dan turunnya Nabiullah Isa alaihissalam. Nah, baik, ini mungkin yang bisa disampaikan di kesempatan kita pada sore hari ini ya. Kita coba lihat ada pertanyaan yang masuk nggak? Nah, ini ada pertanyaan ya. Apakah dalam bahasa Arab kata benda atau noun, sebentar ya, ini coba. Apakah di dalam bahasa Arab kata benda, ya noun atau isim, untuk langit ada bermacam-macam? Untuk saya menjelaskan ke anak-anak bahwa langit itu ada langitnya bumi, di atas langit juga ada langit, alam semesta juga apa? Dan ada 7 lapis langit, serta membedakan jika Al-Quran ada kata langit, yang mana langit bumi atau langit alam semesta. Jazakallah khairan. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran ya, Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan langit ya, itu dalam bentuk mufrad tunggal dan kadang-kadang dalam bentuk jamak ya. Nah, misalnya kita lihat di dalam Al-Qur'anul Karim ya. Itu Allah menyebutkan lebih dari 120 kali langit dengan kata tunggal, as-sama. Ya, dengan kata apa namanya? As-sama ya. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala ya di dalam surat Al-Baqarah, "Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaan." Dialah Allah yang menjadikan bagi kalian bumi itu sebagai hamparan ya, sementara langit itu sebagai atap ya. Nah, kemudian Allah mengatakan wa anzala minas samaa'i ma'an. Nah, biasanya Allah ketika menyebutkan sama dalam bentuk tunggal itu biasanya menunjukkan langitnya bumi. Karena biasanya diiringi dengan Allah menurunkan hujan dan yang semisalnya. Yaitu apabila disebutkan as-sama. Tapi apabila Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan langit dalam bentuk jamak ya, dalam bentuk apa namanya plural ya, itu disebutkan juga bahkan lebih dari 180 kali. Ya. Nah, di antaranya misalnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 29. Allah berfirman, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an, tsumma istawa ilas sama'i
Fasawwahuna sab'a samawatin wa huwa bikulli syai'in alim. Kata Allah, dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi untuk kalian. Kemudian Allah menuju ke langit, ya. Allah beristiwa di atas langit. Kemudian Allah menyempurnakan langit itu menjadi 7, ya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu, ya. Nah, ini itu disebutkan beberapa kali, ya. Nah, yang menarik lagi adalah apa? Ya. Awalnya Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan eh langit itu satu dulunya, ya. Langit dan bumi itu dulunya satu, ya. Langit dan bumi menyatu, kemudian Allah Subhanahu wa taala pisahkan antara keduanya, dan kemudian juga Allah jadikan langit itu berlevel-level, bertingkat-tingkat. Demikian pula bumi juga memiliki tingkat-tingkat, ya. Nah, ini sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Anbiya. Ya, dalam surat Al-Anbiya ayat ke-30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fafataknahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun." Ya, ini sebenarnya ayat yang mengandung pijakan ilmu pengetahuan atau sains ya sebenarnya. Di mana Allah berfirman, apakah orang-orang kafir itu tidak mengetahui bahwa langit dan bumi dahulunya satu, kemudian Allah pisahkan. Nah, ada sebagian orang mengatakan ini sebagai landasan teori Big Bang. Bagaimana sikap kita? Sikap kita adalah kita tidak membenarkan dan tidak menolak teori Big Bang. Tapi sikap kita adalah kita membenarkan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan ini. Karena apa? Karena kalau teori Big Bang itu kan masih konsepsi manusia kan, sesuai dengan pengetahuannya. Ya, bisa benar, bisa tidak. Nah, sementara ini memang katanya yang paling saintifik adalah teori Big Bang. Oke, ya. Cuman yang kita wajib yakini adalah ya scientific ya, sains itu sebenarnya mempelajari ayat-ayat kauniyah Allah. Ya, ayat-ayat kauniyah. Allah menurunkan 2 ayat, ayat kauliyah dan ayat kauniyah. Nah, ayat kauniyah itu apabila diamati, diobservasi, dipelajari secara saintifik, secara objektif dan ilmiah, itu biasanya tidak akan menyelisihi ayat-ayat kauliyah. Ya, biasanya hukum sains yang sahih tidak akan menyelisihi Al-Qur'an. Biasanya demikian. Ya. Nah, ini juga disebutkan oleh para ahli bahwasanya ayat ini sebagai isyarat tentang teori yang menyatakan ya awalnya alam semesta ini satu kemudian menjadi pecah. Ya, kemudian berpisah. Nah, kemudian juga Allah Subhanahu wa taala di sini menariknya menjelaskan tentang asal-usul kehidupan. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Ya. Dan kami jadikan, kata Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu yang hidup itu asalnya dari air. Ya, berasal dari air. Dan ini memang suatu hal yang benar, ya, yang nyata, yang sahih, ya. Bahwasanya segala sesuatu memang diawali ya dari air, ya. Bahkan hampir semua elemen kehidupan itu juga pasti memiliki air, ya. Nah, jadi ini adalah isyarat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Nah, jadi kalau ditanya apakah kata langit itu dia punya punya apa tadi disebutkan ini? Ada kata benda yang maksudnya ada punya diksi yang beda-beda. Ya sebenarnya diksinya yaitu dalam bentuk mufrad, tunggal ataupun dalam bentuk jamak. Sama atau samawat, ya. Nah, jadi biasanya disebutkan seperti itu dalam bentuk tunggal atau dalam bentuk jamak. Biasanya disebut sama itu untuk menunjukkan langit dunia. Ya, langit dunia. Dan dikatakan as-samawat itu berarti menunjukkan bahwasanya adanya lapisan-lapisan langit, ya. Dalam hal ini ada 7 lapisan langit, ya, yang ada di alam semesta ini. Itu ada 7 lapis langit. Nah,
Ya, baik. Sepertinya putus ya tadi ya. Coba saya cek lagi. Tes, tes. 1, 2, 3. Oh, oke. Suaranya tadi hilang ya. Nah, ya mohon maaf tadi suaranya sempat hilang. Sekarang udah muncul lagi ya. Jadi apa namanya? eh udah sampai mana tadi kita ya? Intinya tentang masalah belajar tadi, ya, mencari ustadz tadi atau menentukan ustadz buat kita, itu kita lihat apa sejauh mana ya tentang berpegangnya ustadz tersebut kepada Quran dan hadis, kemudian juga berpegang kepada pendapatnya para ulama salaf, kemudian juga sejauh mana fokusnya dia di dalam mendakwakan tauhid, mengajak kepada tauhid dan menjauhkan umat dari kesyirikan, dan juga sejauh mana ustadz tersebut mengajak untuk mengikuti Rasulullah, tidak mengikuti person-person, ya, individu-individu selain Nabi, ya, atau mengajak untuk fanatik kepada orang ataupun jamaah, ya, maka itu tentunya suatu hal yang udah salah ataupun apa keliru ya apabila ada orang meskipun sebaik apapun, sepintar apapun, tapi dia mengajak ya untuk mengikuti orang atau fulan atau jamaah, maka ini bukanlah termasuk uh, metodenya para salaf, ya, manhajnya para salaf. Kemudian juga sejauh mana ilmu tersebut itu dapat memberikan manfaat dalam keseharian kita. Artinya ketika kita belajar sesuatu, maka iman kita bertambah dan semangat kita untuk mengamalkannya itu semakin gede atau semakin tinggi gitu loh, semakin besar. Dengan kata lain, apabila kita belajar, itu malah membuat kita itu semakin apa ya? Malah semakin nggak benar. Artinya kita semakin sinis sama orang, semakin suka mencibir, semakin suka nyala-nyalain orang, semakin suka apa ya, semakin suka menghina orang, merendahkan orang, atau kita malah semakin sombong. Maka ini berarti ada yang keliru dengan belajar kita ini. Ada yang salah, ya. Atau misalnya ketika kita belajar kita menjadi tidak tenang, kita menjadi khawatir, kita menjadi bingung, ya. Berarti ada yang keliru juga dengan cara belajar kita ini. Nah, ini nggak lepas dari dua sebab. Pertama, belajarnya kita nggak ikhlas karena Allah. Tendensinya tendensi bukan karena Allah. Tendensinya mungkin karena yang lainnya. Supaya karena kita dianggap alim, supaya karena kita dianggap penuntut ilmu, supaya kita punya teman, supaya kita dianggap hijrah, supaya kita dianggap serius, supaya kita ini pokoknya intinya tujuan-tujuan selain Allah, tujuan dunia. Belajarnya nggak ikhlas karena Allah, ya, maka nggak akan ada gunanya. Meskipun yang dia pelajari Al-Quran dan Sunnah, tapi kalau udah dikotori dengan tendensi-tendensi yang nggak baik, maka Al-Quran dan Sunnah yang dia pelajari itu akan menjadi musuh baginya, bukan menjadi hujah lahum, ya, menjadi hujah yang akan mensupport dia, tapi malah menjadi hujah alaihim, ya, hujah yang akan memusuhi dia, ya. Nah, makanya kita harus hati-hati, ya. Juga apabila misalnya kita belajar, kita malah sibuk dengan ini, sibuk dengan itu, ngomongin orang, ya, berarti itu menunjukkan apa? Ya, cara kita yang keliru, yang salah. Yang tadi niat kita yang nggak benar, sekarang caranya yang nggak benar, ya. Cara belajarnya yang nggak benar. Cara belajarnya yang tidak taksil, tidak sistematis. Tidak dimulai dari perkara yang paling penting dulu. Nggak dimulai dari yang mudah-mudah dulu, tapi langsung sudah loncat yang berat-berat. Ya, jadi tidak sistematis, tidak bertahap. Dan juga tidak tafsil, tidak terperinci. Terperinci kita mengikuti dalil. Seringkali kita cuma mengikuti, oh kata Ustadz Fulan begini, kata Ustadz Fulan begitu. Akhirnya kita beragama, ya sadar nggak sadar mengikuti Ustadz, bukan mengikuti dalil. Karena kita belajarnya tidak terperinci. Ya, ya. Dan juga ketika kita belajar juga kita apa namanya? Kita juga kurang hati-hati, kurang selektif. Semua yang penting nggak apa-apa lah, yang penting semua ada baiknya. Yang baik kita ambil, yang buruk kita buang. Ini juga keliru. Dari mana Anda punya kemampuan untuk mengambil yang baik dan membuang yang buruk? Ya. Bagaimana kalau malah Anda malah mengambil yang buruk kemudian malah apa namanya membuang yang baik? Karena yang belajar itu harus hati-hati. Kemudian agak kalah penting lagi adalah ketika belajar adalah harus bertahap, pelan-pelan dan sabar. Jangan semuanya pengen dikuasai dan pengen diambil. Itu kebanyakan teman-teman baru ngaji, baru hijrah, semua grup diikuti. Semua kajian, semua grup WA, ini semua diikuti.
Semangat, Masya Allah, ya kita apresiasi. Tapi biasanya yang seperti ini tuh nggak akan lama gitu loh. Kenapa? Karena manusia itu bisa capek dan gampang bosen. Hendaknya dia ikuti salah satu atau beberapa yang dia bisa ikuti dari awal sampai akhir. Ya, lebih baik ikut satu atau dua grup tapi belajar sampai selesai daripada ikut banyak grup. Terus kemudian juga ya di antara penyakit-penyakit yang lainnya itu adalah penyakit-penyakit media sosial. Ya media sosial ya. Baca ini, baca itu yang nggak penting-penting gitu loh. Padahal ilmu itu sebenarnya lebih utama kita dahulukan untuk diri kita dulu sebelum orang lain atau kita share ke teman-teman. Ya apalagi kalau sudah yang diisi apa yang di-share itu adalah masalah sikat sini sikat situ. Nah, karena itu nasihat saya adalah nggak usah sibuk dengan hal-hal seperti ini. Jadi Anda beragama bukan karena Anda ingin dicap baik, dicap salafi, dicap sunni, dicap ini dan itu enggak. Maka kalau kita beragama seperti itu berarti patut dipertanyakan ini. Ikhlasan kita, ikhlas atau enggak kita belajar. Jangan-jangan kita belajar cuma supaya dicap orang ini dan dicap orang itu. Atau cara kita ya belajar yang salah. Ya. Karena ya kita nggak usah khawatir dengan anggapan orang, dengan capnya orang. Ya. Kita nggak perlu khawatir. Kenapa? Karena kita menuntut ilmu agama bukan untuk mencari cap tadi. Ya. Karena itu cap-capnya manusia itu nggak ada manfaatnya sama sekali. Toh kita dicap salafi juga belum tentu kita salafi. Bisa jadi kita ya banyak penyimpangannya. Dan juga orang yang dicap misalnya sururi, hizbi atau sebutan-sebutan yang aneh-aneh lainnya, ya itu bisa jadi dia adalah orang yang lebih baik dibandingkan kita gitu loh. Karena itu kita nggak usah sibuk dengan apa cap-capan tadi gitu loh. Ya cukup kita sibukkan dengan belajar, menuntut ilmu. Ya kita mempelajari dari perkara-perkara yang pondasi. Ya kita udah thiqah dengan ustadz ini, maka sudah kita ikuti. Ya, jadi istafti qalbak, ya minta nasihat, minta fatwa kepada hatimu. Jadi kalau misalnya kita belajar itu apa datangnya atau adanya itu malah membuat kita gundah gulana, mending kita tanyakan ke hati ini jangan-jangan ada yang salah nih. Niatku salah atau cara belajarku salah atau ustadznya yang nggak benar ya. Nah, Ustadz apa hikmah sholat 5 waktu baru turun di tahun ke-10 ya ba'dal bi'tsah? Apakah ini bisa menjadi hujjah mendidik anak dimulai dari tauhid? Beban syariat bukan di awal-awal usia anak. Jazakallah khair. Sebenarnya banyak ya hikmah dan faidahnya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan sholat 5 waktu ya? Itu adalah ketika setelah Isra Mi'raj. Sebelumnya itu memang sudah diperintahkan sholat, tapi bukan sholat 5 waktu. Nah, di antara yang dikatakan para ulama, sholat yang diwajibkan saat itu adalah sholat malam, ya, sholat malam. Ada sebagian yang berpendapat sholat wusta, ya, atau apa kedua-duanya, ya. Namun ketika Isra Mi'raj, Nabi mendapatkan perintah sholat 5 waktu ini, ya, sholat 5 waktu. Nah, ini menunjukkan ya di antara faidahnya adalah ya bahwasanya sebelum perintah untuk ibadah seperti sholat, memang yang harus dipersiapkan adalah pondasinya dulu, hatinya dulu, akidah dulu, tauhid dulu. Ya, karena apabila Islam itu datang dengan langsung perintah-perintah untuk sholat, ataupun juga dengan larangan-larangan nggak boleh ini dan nggak boleh itu, maka niscaya manusia akan cenderung untuk meninggalkannya. Ini sebagaimana disebutkan oleh Ibunda Aisyah, ya, radhiyallahu taala anha, ya, di mana beliau dengan kecerdasannya, ya, beliau mengatakan bahwasanya Islam itu pertama kali datang, ya, itu bukan menyangkut masalah halal haram, bukan. Tapi Islam itu awal kali datang itu menjelaskan tentang jannah wan nar, tentang surga dan neraka. Ya, tentang perkara-perkara masalah akidah, masalah-masalah pondasi. Kemudian setelah kuat keislamannya baru Allah Subhanahu wa taala menurunkan perintah untuk menjauhi khamar, menjauhi judi, menjauhi zina. Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, sekiranya yang pertama kali turun itu adalah janganlah engkau berzina, maka niscaya mereka akan mengatakan ya kita akan senantiasa terus berzina. Kalau sementara yang turun pertama kali adalah jangan minum khamar, maka niscaya mereka akan mengatakan kita akan terus-terusan minum khamar. Kenapa? Karena pondasinya nggak ada gitu loh. Yang mendorong mereka, memotivasi mereka untuk menerima perintah tersebut masih belum ada. Nah, makanya di dalam dakwah secara umum, ya termasuk pendidikan, maka yang penting
yang kita bangun dulu adalah pondasinya, yaitu akidah dan tauhid. Ya. Nah, baik, kemudian ini pertanyaan terakhir ya sepertinya. Ketika Isra Mi'raj, Allah Ta'ala saat memberikan perintah salat kepada Rasulullah SAW, apakah dalam bentuk suara? Apakah baginda Rasulullah SAW melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Ini tadi udah kita singgung ya. Nabi mendengarkan suara Allah. Sebagaimana Nabi Musa juga mendengarkan suara Allah. Makanya Nabi Musa itu memiliki gelar Kalimullah. Manusia yang diajak bicara oleh Allah. Demikian Nabi juga sama. Nabi bisa mendengarkan suara Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi menurut pendapat yang kuat, Nabi ketika itu tidak bisa melihat Allah Azza wa Jalla. Ya, Nabi tidak bisa melihat Allah karena ada cahaya ketika itu. Sehingga Nabi tidak mampu melihatnya. Ini sebagaimana riwayat Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Namun ada sebagian sahabat seperti Abdullah bin Mas'ud ya, itu yang berpendapat bahwasanya Nabi melihat Allah Azza wa Jalla. Jadi ini memang ada khilaf, ada perbedaan pendapat. Namun wallahu a'lam bishawab itu sepertinya yang lebih kuat adalah pendapatnya Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, di mana beliau yang paling tahu tentang Nabi karena lebih membersamai Nabi. Dan tentunya Nabi juga banyak bercerita dengan Ibunda Aisyah. Dan Ibunda Aisyah mengatakan, ya, Nabi tidak mampu melihat Allah ketika itu karena adanya cahaya tadi. Ya. Nah, adapun mendengar suara Allah, ya mendengar. Mendengar suara Allah ya secara hakiki, ya. Nah, ini memang oleh sebagian orang, apalagi orang-orang yang berusaha untuk apa ya? Untuk menggambarkan Allah dengan maksud atau tujuan baik sebenarnya, ya, agar Allah itu terbebas dari sifat makhluk. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Mereka menolak atau mereka mentahrif. Oh bukan, Allah itu bukan ngomong, Allah bukan bicara atau yang semisalnya. Kenapa? Karena menurut mereka kalau Allah bicara, nah berarti Allah mengeluarkan suara. Suara itu kan adalah gelombang. Gelombang ada frekuensi dan sebagainya. Nah, berarti Allah itu apa namanya? Ketika ngomong, ya Allah sama dengan makhluknya berarti, ya. Jadi menurut mereka seperti itu. Ya. Padahal kewajiban kita adalah apabila datang berita, khabar dari Allah dan Rasul-Nya, kewajiban kita cukup mendengar, kita taati, kita imani. Udah selesai. Ya. Nggak perlu kita ya takalluf. Artinya memberat-beratkan akal kita, yang mana akal kita nggak sanggup. Kemudian kita berupaya untuk apa? Untuk membahas tentang apa yang dilakukan oleh Allah. Allah berbicara, sudah cukup. Allah Maha berbicara. Nggak boleh kita mengatakan Allah tidak bicara. Allah apa misalnya apa kita katakan Allah itu ya bicara, cuman bicaranya tidak mengeluarkan suara, tidak ada hurufnya. Ini berarti kita sudah bicara sesuatu yang tidak pernah ya diucapkan oleh Rasulullah, ya, atau para sahabat. Nggak ada para sahabat yang ngomong seperti ini. Yang ada adalah Rasulullah bicara, udah. Dan menurut Ahlus Sunnah yang tepat, Allah berbicara sesuai dengan hakikatnya. Ada suaranya, ya. Ya, jadi Allah berfirman sebagaimana hakikatnya, ya. Yang berbeda dengan makhluknya. Cukup kita imani, selesai. Ya. Nah, seperti orang-orang Asy'ariyah, orang-orang Asy'ariyah, itu mereka berusaha untuk mentakwil. Seperti misalnya Nabi Musa ketika berjumpa dengan Allah, ketika Allah itu bicara, oh itu sebenarnya yang dimaksud itu ilham. Ya, oh itu yang dimaksud adalah Allah itu apa namanya? Seperti memberikan tanda atau yang semisalnya. Jadi berusaha ditakwil seakan-akan bahwasanya kalau Allah berbicara bisa didengar oleh Nabi Musa, nah berarti Allah sama seperti makhluk. Kenapa? Karena bicaranya Allah berarti sama dengan bicaranya makhluk. Itu menurut mereka begitu. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat berbicara gitu loh. Ya, sebagaimana Allah punya penglihatan, penglihatan Allah berbeda dengan makhluknya. Makhluk bisa melihat karena ada cahaya. Allah nggak perlu gitu loh. Allah Maha melihat. Ada cahaya, nggak ada cahaya, Allah bisa melihat semuanya gitu loh. Jadi nggak perlu kita bertakalluf, memberat-beratkan diri untuk apa namanya, untuk membahas sesuatu yang akal kita nggak sanggup menjangkaunya, yaitu ketika kita bicara tentang Allah. Bicara tentang Allah cukup kita mencukupkan diri dengan apa yang Allah ceritakan tentang dirinya dan apa yang Nabi SAW sampaikan tentang Allah. Sudah cukup. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ya mudah-mudahan sedikit ini bisa memberikan manfaatnya. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf ya.
apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Ini ada pertanyaan lagi ya, baru masuk. Ana menggunakan kisah Isra Mi'raj untuk menjadi hujah kepada anak-anak bahwa Allah Ta'ala di atas langit. Dan menjelaskan bahwa setiap lapis langit dijaga malaikat dan langit sangat luas. Semua yang bisa kita lihat seperti planet dan lain-lain barulah di lapisan apa namanya pertama. Ini apa? Pertanyaannya apa di sini? Ya. Kalau kita mau menentukan bahwasanya matahari, bulan itu adalah langit apa namanya pertama, intinya langit yang bisa kita lihat dari bumi itu sebenarnya adalah, ya sebagian ulama mengatakan itulah langit lapisan apa namanya pertama. Ada sebagian ulama ulama lagi yang berpendapat sebenarnya langit lapisan pertama itu adalah langit yang ada di atas bumi kita. Awan dan yang semisalnya ya. Ya. Jadi itu yang dimaksud dengan langit apa namanya pertama, ya. Adapun langit setelahnya ya tentunya Allah yang lebih tahu, ya itu adalah lapisan di mana manusia belum mampu untuk melihatnya. Ya, ya wallah alam bisawab. Nah, ya, wallah taala alam bisawab ya. Baik. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.